Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrozi dari Prodi Hukum Keluarga semester 2. Saya akan menjawab tugas UAS Hukum Pidana Islam. Yang pertama, menurut saya sendiri, saya tidak setuju dengan hukuman mati, karena hal tersebut membuat seorang yang melakukan kesalahan tidak bisa bertaubat atas kesalahannya. Mungkin jika menggunakan bahasa kasar, hukuman mati saya tidak setuju karena hal tersebut mendahului hak Tuhan. Dan sedikit saran dari saya, bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum, hendaknya lebih memerhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati. Dan jawaban yang kedua, perbedaan antara had, takzir, dan kisos. Yang pertama, had adalah setiap tindak pidana yang bentuk sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sanksi hukum jenis ini wajib diterapkan jika syarat-syarat penetapan had terpenuhi. Dalam kasus had, apabila vonis yang dijatuhkan hakim sudah berstatus ingkraj atau berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk memaafkan pelaku. Ada 8 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam kategori had. Di antaranya perzinahan, tuduhan palsu, berbuat zina, dan mabuk. Ketiganya mempunyai sanksi hukum cambukan. Dan seperti lainnya, murtad, perampokan, pemberontakan, sihir, dan pembunuhan berencana mempunyai sanksi hukum, yaitu hukuman mati. Terakhir, yaitu pencurian dengan hukuman potong tangan. Dan yang kedua, yaitu takzir. Takzir adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Quran dan hadis, dan penetapannya dilakukan oleh hakim atau pemerintah berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, demi kemaslahatan umum. Dalam kasus takzir, pemerintah atau hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya. Dalam kategori ini, hakim atau pemerintah dapat meringankan atau memberatkan hukuman sesuai dengan pertimbangannya. Ada 3 jenis, yaitu tindak pidana takzir, ada narkoba, penjualan orang dengan sanksi hukuman mati, seperti lainnya penipuan dan pemalsuan dengan saksi cambukan dan penjara. Yang ketiga yaitu kisos. Kisos adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang sesuai atau sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kasus kisos, pihak ahli waris korban berhak untuk memaafkan pelaku dengan pembayaran uang diat. Jenis tindak pidana kisos seperti pembunuhan sengaja dengan saksi hukuman mati, seperti lainnya kecelakaan lalu lintas, penyiksaan orang, dan pencideraan cacat dengan hukuman membayar diat. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Yang pertama yaitu zina muhson. Zina muhson ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Mengutip dari Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhson, para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati, dan hukuman ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita. Dan yang kedua, menurut hukum pidana di Indonesia, jarimah qadhaf dibagi dalam beberapa klasifikasi. Di antaranya, jarimah qadhaf sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana penghinaan, tindak pidana memfitnah, dan tindak pidana aduan. Adapun hukum yang dikenakan terhadap pelaku jarimah dibedakan tergantung dari jenisnya deliknya yang ketentuan hukumnya tercantum dalam KUHP yang ada.
Dan yang kedua, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Jika ada kesalahan kata atau dalam segi pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.